Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Desi Ari Andriani, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Pius Pemalang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil demonstrasi kontekstual modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena begitu besar peran beliau dalam dunia pendidikan, yaitu berusaha agar semua kalangan mendapatkan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran KHD berkenaan dengan pendidikan yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun, poin yang kedua kodrat keadaan, poin yang ketiga prinsip perubahan, dan poin keempat budi pekerti. Poin yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kita hanya bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita tidak bisa menuntut peserta didik bertumbuh sesuai dengan keinginan kita. Pada dasarnya, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang mempunyai banyak benih untuk disemai. Dan anak-anak didik kita adalah seperti biji tumbuhan atau benih yang akan disemai, di mana kita harus menyemai dan merawat benih tersebut sesuai dengan porsinya. Kita tidak bisa menyemai benih padi, namun merawatnya dengan cara seperti kita menyemai benih jagung, ataupun sebaliknya. Kita sebagai pendidik dalam proses menuntun adalah sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tersebut tidak kehilangan arah. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak mempunyai kodrat masing-masing, di mana kita harus menghargai kodrat tersebut dan menuntun anak sesuai kodrat yang sudah ia miliki. Poin yang kedua adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa alam daerah pegunungan akan berbeda dengan alam daerah pesisir pantai dan seterusnya. Kodrat alam ini yang membentuk suatu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu kodrat zaman, berarti bahwa walaupun alamnya sama, namun dari waktu ke waktu perkembangannya tidaklah sama. Semisal Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang pada tahun 1900-an akan berbeda dengan Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 saat ini.
Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang sangat beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Poin yang ketiga adalah prinsip perubahan, yang lebih kita kenal dengan azas Trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, azas Trikon itu yaitu ada 3. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas itu berkaitan bahwa kita tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi mengibaratkan pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan dapat memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, di mana dikaitkan dengan pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang mempunyai kodrat masing-masing. Poin yang keempat adalah budi pekerti. Di sini budi pekerti itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama budi. Budi ini mempunyai 3 komponen, yaitu cipta yang berkaitan dengan pikiran, rasa yang berkaitan dengan perasaan, dan karsa berkaitan dengan kemauan. Sedangkan pekerti itu sendiri berarti tenaga. Dalam pemikiran KHD, jika pendidikan yang dilaksanakan itu seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga, maka akan tercipta kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Berkaitan dengan budi pekerti, menurut KHD, keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter yang baik bagi anak. 4 poin yang telah saya sampaikan tadi membuat saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi di tempat saya mengajar. Penerapan yang telah saya lakukan di sekolah saya yang pertama adalah sistem AMOG, di mana pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Seperti melalui kegiatan pembelajaran di kelas saat mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang kami sediakan sesuai bakat dan minat anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat mereka. Lalu selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan zaman berkaitan dengan cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 melalui penerapan IPTEK. Contohnya, di sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Salah satunya dengan penyediaan sarana prasarana berupa komputer untuk masing-masing siswa ketika sedang pembelajaran TIK. Lalu yang terakhir adalah pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan kegiatan keagamaan atau religiusitas. Intisari dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat, yaitu berorientasi kepada anak. Karena pada dasarnya tujuan pendidikan kita adalah murid, murid, dan murid. Menurut KHD, semua yang kita lakukan haruslah berorientasi kepada murid.
Inilah yang paling esensial bagi kita, para pendidik. Semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita di dalam dunia pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Mari jadikan semboyan tersebut menjadi prinsip kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian gambaran dari saya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid menurut pemikiran KHD. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.